keramaian dunia yang terus berubah, kita seringkali bertemu dengan berbagai jenis orang, dari yang bijaksana hingga yang kurang beruntung. Setiap individu memiliki cerita unik yang menggambarkan perjalanan hidup mereka. Di antara mereka, ada yang menginspirasi, ada yang menggelitik tawa, dan ada yang memberikan pelajaran berharga. Hai sobat, bagaimana kabarmu hari ini? Dan selamat datang kembali di Generasi Bintangku. Jangan lupa subscribe buat kamu yang ingin hidupmu lebih berkualitas dan tetap bersama Generasi Bintangku. Dalam percakapan tentang tanda-tanda seseorang mungkin yang dianggap bodoh, kita dapat melihat betapa pentingnya kesadaran akan karakteristik ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari penolakan untuk belajar hingga kesulitan dalam mengendalikan emosi. Setiap tanda menunjukkan bahwa ada ruang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Mari kita telaah lebih dalam bagaimana karakteristik ini mempengaruhi kehidupan kita dan bagaimana kita dapat belajar darinya. Inilah ke-10 tanda bahwa seseorang dianggap bodoh. Tidak mau belajar. Orang yang tidak mau belajar atau menambah pengetahuan baru mungkin dianggap bodoh. Mereka mungkin menolak untuk membaca, mencari tahu tentang hal baru, atau memperbaiki kesalahan mereka karena mereka merasa sudah tahu segalanya. Lihatlah individu ini yang sedang duduk di depan meja dengan buku-buku terbuka di depannya. Namun, ekspresi wajahnya menunjukkan kebosanan dan ketidakminatan. Dia melihat ke arah buku-buku dengan tatapan kosong. Sementara tangannya bergerak untuk mengambil ponselnya yang terletak di sampingnya. Di sebelahnya, terlihat tumpukan buku yang belum dibaca dan pena yang tidak terpakai. Hal ini mencerminkan sikap ketidakmauan untuk belajar dan menambah pengetahuan baru. Tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Orang yang hanya mau mendengarkan pendapatnya sendiri dan tidak mau mendengarkan orang lain mungkin dianggap orang lain sebagai orang yang bodoh. Mereka tidak membuka pikiran mereka untuk pandangan atau saran dari orang lain. Padahal bisa saja mereka memiliki wawasan atau pengetahuan yang berharga. Orang yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain terlihat dengan tangan menyilang di dada, mata yang mengalihkan pandangannya, dan ekspresi wajah yang menunjukkan ketidakberminatan. Sementara itu, orang lain terlihat dengan sikap yang mencoba memberikan pendapat atau saran, dengan ekspresi wajah yang menunjukkan rasa ingin membantu atau berbagi informasi. Ini menggambarkan ketidakmauan seseorang untuk mendengarkan pandangan atau pendapat orang lain yang dapat membatasi pertukaran ide dan pertumbuhan pribadi tersebut. Mengulangi kesalahan yang sama. Orang yang terus-menerus melakukan kesalahan yang sama tanpa belajar dari pengalaman mereka mungkin dianggap bodoh. Meskipun semua orang membuat kesalahan, yang penting adalah bagaimana kita belajar dan tumbuh dari kesalahan tersebut.
Seseorang terlihat berada di tengah-tengah sebuah lingkaran yang berisi simbol-simbol kesalahan yang berulang. Meskipun telah terjadi berulang kali, orang tersebut tetap terperangkap dalam lingkaran kesalahan yang sama, tanpa belajar dari pengalaman masa lalu. Ini mencerminkan sikap yang kurangnya refleksi dan pembelajaran dari kesalahan yang telah terjadi, yang dapat menghambat pertumbuhan dan kemajuan individu tersebut. Tidak bertanggung jawab. Orang yang tidak bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan mereka mungkin dianggap oleh sebagian orang adalah orang yang bodoh. Mereka mungkin mencari-cari alasan atau menyalahkan orang lain atas kesalahan atau masalah yang mereka hadapi tanpa mengambil tanggung jawab penuh atas diri mereka sendiri. Lihatlah orang ini yang hanya berdiri di tengah tumpukan pekerjaan yang terbengkalai dan tumpukan dokumen yang berserakan di sekitarnya. Dia terlihat dengan sikap yang malas, tidak peduli, dan dengan lengan terlipat di dada, dengan ekspresi wajah yang cuek. Di sebelahnya lihatlah, terdapat sejumlah tugas yang belum selesai, yang menunjukkan ketidakbertanggungjawaban individu tersebut terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Lingkaran kesalahan dan kekacauan di sekitarnya mencerminkan sikap yang tidak bertanggung jawab, di mana individu tersebut tidak mengambil tanggung jawab penuh atas pekerjaannya. Ini menggambarkan betapa pentingnya memiliki sikap yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban kita. Tidak mau mengakui ketidaktahuan. Orang yang tidak mau mengakui ketidaktahuan atau kekurangan pengetahuan, mereka mungkin dianggap oleh sebagian orang adalah orang yang bodoh. Mengakui bahwa ada hal-hal yang belum kita ketahui adalah langkah awal untuk belajar dan tumbuh. Dan menolak untuk melakukannya bisa menunjukkan sikap yang kurang bijaksana. Orang seperti ini akan menutup mata dan telinga dan tidak peduli terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya yang terjadi. Tidak mampu mengendalikan emosi. Orang yang sering meledak-ledak emosi atau bertindak impulsif tanpa berpikir terlebih dahulu mungkin dianggap bodoh. Orang ini terlihat kesulitan untuk mengendalikan emosinya, dengan tangan yang gemetar dan pandangan mata yang penuh dengan kemarahan. Meskipun mencoba untuk tetap tenang, orang tersebut terlihat kewalahan oleh gelombang emosi yang melanda dirinya. Ini menggambarkan betapa sulitnya bagi seseorang yang tidak mampu mengendalikan emosinya, yang dapat mengganggu hubungan sosial dan kesejahteraan pribadi mereka. Tidak mau mengakui kesalahan. Orang yang enggan mengakui kesalahan atau meminta maaf ketika mereka salah mungkin dianggap bodoh. Mengakui kesalahan adalah tanda kedewasaan dan kecerdasan. Sementara menutup-nutupi kesalahan hanya akan membuat situasi menjadi lebih buruk. Misalnya, seorang atasan yang enggan mengakui kesalahannya dalam pengambilan keputusan yang buruk dan justru menyalahkan bawahannya atau faktor eksternal lainnya atas kegagalan proyek. Mereka mungkin tidak mau menerima umpan balik yang konstruktif atau melakukan introspeksi diri. Tidak mampu beradaptasi. Orang yang keras kepala dan tidak mau berubah
atau beradaptasi dengan situasi baru mungkin dianggap oleh sebagian orang adalah orang yang bodoh. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan adalah kunci untuk bertahan dan berkembang di dunia yang selalu berubah. Seorang karyawan yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi baru di tempat kerjanya, misalnya, mereka mungkin kesulitan menggunakan sistem baru atau alat kerja yang lebih modern dan lebih memilih untuk tetap menggunakan metode lama meskipun itu tidak efisien. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Orang yang acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk orang-orang di sekitarnya, mungkin dianggap bodoh. Ketidakpedulian ini bisa tercermin dari perilaku seperti tidak membuang sampah dengan benar atau tidak memperhatikan perasaan orang lain. Seorang pebisnis yang tidak memperhatikan dampak pencemaran yang dihasilkan oleh kegiatan industri mereka. Misalnya, mereka mungkin tidak mau menginvestasikan dana untuk teknologi ramah lingkungan atau praktik produksi yang lebih berkelanjutan karena lebih fokus pada keuntungan finansial. Tidak memiliki rasa ingin tahu. Orang yang tidak memiliki rasa ingin tahu tentang dunia di sekitarnya atau tidak mau mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul mungkin dianggap bodoh. Rasa ingin tahu adalah dorongan alami yang menggerakkan kita untuk belajar dan mengeksplorasi hal-hal baru. Seorang individu yang jarang atau tidak pernah bertanya atau menyelidiki hal-hal yang tidak mereka ketahui. Misalnya, mereka mungkin tidak mau mencari tahu informasi lebih lanjut tentang topik tertentu atau tidak ingin mencari jawaban atas pertanyaan yang mereka miliki. Melalui percakapan ini, kita menyadari bahwa tanda-tanda kebodohan tidak hanya mempengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga berdampak pada interaksi sosial dan kesuksesan dalam kehidupan. Dengan mengenali dan mengatasi tanda-tanda ini, kita dapat membuka pintu menuju pertumbuhan pribadi dan kesuksesan yang lebih besar. Mari kita terus berusaha untuk menjadi lebih bijaksana dan terbuka terhadap pembelajaran sepanjang perjalanan hidup kita. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin dianggap bodoh. Dari ketidakmampuan untuk belajar hingga kurangnya kontrol emosi, karakteristik ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang. Namun, dengan kesadaran dan komitmen untuk tumbuh dan belajar, kita dapat mengatasi tantangan ini dan mencapai potensi kita yang